Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini, di hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Dan marilah kita fokus perhatian kita hanya kepada Tuhan. Dan marilah kita buka ibadah kita dengan memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhanlah, sehingga kami pada hari ini dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Tuhan, kami undang, marilah Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu, tempat tinggal saudara-saudari dan adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan juga hadirlah di Tabernacle House of Warlord di Sentul City ini. Dan pimpinlah Allah Roh Kudus awal, pertengahan sampai selesai ibadah ini. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu,
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Wahyu pasal 15. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 8. Kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami akan duduk untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya ketika benih yang kekal firman Tuhan ditaburkan, itu akan bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami, sehingga akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan 7 malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari 7 malaikat itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu 12 Maret tahun 2023, merupakan lanjutan dari pemberitaan firman minggu lalu pada tanggal 5 Maret 2023. Kalau pada minggu lalu Rasul Yohanes waktu itu di Pulau Patmos diperlihatkan oleh Tuhan Yesus pewahyuan tentang anak domba, yaitu Tuhan Yesus melakukan penuaian. Artinya Tuhan menerima roh-roh orang yang mati karena disiksa pada masa kesusahan besar, yaitu orang-orang percaya yang tidak mengalami pengangkatan ya, tetapi mereka tidak mau menyangkal imannya, sekalipun mengalami intimidasi, mengalami penekanan yang luar biasa, bahkan aniaya, bahkan sampai mati, dibunuh karena mereka tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Padahal masa itu adalah di masa 7 tahun kesusahan besar, di mana pada waktu itu yang disebut antikris sedang memerintah.
Jadi semua orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan beriman Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus akan dipaksa, akan disiksa, bahkan dibunuh kalau tidak mau menyangkal. Jadi oleh sebab itu pada pembacaan sebelumnya minggu lalu, Rasul Yohanes diperlihatkan Tuhan Yesus sedang menyabit untuk menuai jiwa-jiwa. Inilah jiwa-jiwa yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, itu akan ditolong Tuhan, dibawa ke sorga, dan mereka tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Ya, itu yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan orang-orang yang mati dalam masa penganiayaan itu, dalam 7 tahun kesusahan besar, itulah yang dilihat Rasul Yohanes sedang berdiri di suatu lautan yang seperti kaca dan berapi-api. Dan orang-orang itu siapa? Orang-orang itulah yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dari segala bangsa. Ada juga yang ada di Israel, dan mereka akan ditekan oleh antikris supaya menyembah antikris, bukan lagi menyembah Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian banyak orang-orang yang mati pada zaman 3,5 tahun terakhir masa antikris. Kan masa antikris itu 7 tahun ya. 3,5 tahun pertama dia mengambil hati orang di dunia supaya mengikuti dia. Di 3,5 tahun kedua, di situ dia menunjukkan kuasanya, dia menganiaya supaya orang menyembah dia sebagai Tuhan, dan dia membuat patung supaya disembah. Dan inilah orang-orang yang dilihat Rasul Yohanes sedang berdiri di lautan kaca yang berapi-api. Lautan kaca berapi-api itu berarti masa kesusahan yang dilalui oleh orang-orang yang tetap setia percaya Tuhan. Baik itu dari bangsa Israel sendiri maupun dari bangsa-bangsa lain, termasuk misalnya dari Indonesia ya. Jadi itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes, orang-orang itu yang Tuhan sudah angkat ke sorga setelah mereka mati secara martir atau sebagai syuhada, mereka diterima di sorga, dan mereka dilihat oleh Rasul Yohanes sedang menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah, yaitu yang kita tadi baca. Ini adalah nyanyian anak domba Allah, yaitu besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkaulah Allah yang adil dan benar segala jalanmu. Jadi engkaulah raja atas segala bangsa. Sebenarnya lagu ini kita perlu pelajari ya, meskipun iramanya kita tidak tahu, karena ini adalah nyanyian anak domba. Apa itu nyanyian anak domba? Karena yang dilihat Rasul Yohanes ada 2 lagu. Lagu nyanyian Musa. Nyanyian Musa itu adalah nyanyian orang-orang Israel yang tetap percaya Tuhan, sehingga mereka dianiaya sampai mati dan naik ke surga, masuk surga. Nyanyian anak domba itu yang dinyanyikan oleh orang-orang bukan Israel, non-Israel. Mereka menyanyi untuk memuji Tuhan Yesus, yaitu Raja atas segala raja yang layak disembah oleh semua suku bangsa. Jadi lagu nyanyian anak domba ini ada lagunya kita. Artinya yang bukan bangsa Israel tetapi setia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Rasul Yohanes diperlihatkan ada seorang itu malaikat ya, membuka bait suci. Jadi di sorga ada bait suci juga ya. Dan Rasul Yohanes melihat ada 7 malaikat yang berpakaian lenan putih bersih, berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Kemudian ada 4 makhluk ya, itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ada 4 makhluk ditulis di sini, memberikan salah satu makhluk ya. Jadi dari 4 itu ada yang mukanya kayak singa, ada kayak domba, kayak manusia. Itu adalah malaikat-malaikat yang menjaga tahta Allah ya. Jadi salah satu 4 makhluk ini memberikan kepada 7 malaikat tadi cawan yang terbuat dari emas. Cawan itu adalah berisi murka Allah ya. Dan bait suci yang dilihat itu ada asap di dalamnya. Apa artinya? Doa-doa orang percaya termasuk doa-doa kita itu akan naik seperti asap di sorga, ke sorga, dan masuk ke bait suci tempat Tuhan Yesus memerintah. Jadi apa makna dari pemberitaan firman ini? Yaitu pertama, marilah kita hidup kudus dan benar sesuai dengan apa perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab. Dan kita minta tuntunan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup sebagai calon-calon mempelai Tuhan Yesus. Hidup benar, dan kita tetap, khususnya warlot ya, tetap setia, bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama yang memerlukan pertolongan Tuhan melalui kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan atau rapture, banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pengangkatan, termasuk kita ya. Inilah makna dari firman Tuhan. Marilah kita rajin berdoa setiap hari, rajin baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan firman-Nya, dan kita tetap taat dan setia melakukan amanat agung, yaitu tetap bersaksi, melayani Tuhan dan sesama sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikianlah arti firman Tuhan pada hari ini, dan nanti akan dilengkapi lagi oleh Oma Pala. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman warlot. Kita jumpa lagi pada hari Minggu ini. Saya menambahkan apa yang Bapak sudah katakan tadi, bahwa kita tiba pada Wahyu Wahyu pasal 15 ya. Pasal 15 ini saya tidak ulangi karena Bapak sudah katakan tadi tahap-tahapan, tapi yang saya mau tambahkan sedikit pertanyaan bagi kita dan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman. Apakah Wahyu 15 ini yang diterangkan tadi kita ada di masa itu apa tidak? Ya. Ini masa waktu itu kita sudah mengalami rapture. Ya, kita setelah kita ikuti minggu lalu bahwa rapture itu adalah bagian dari Tuhan memilih orang-orang yang patut dipilih atau layak untuk rapture. Saya percaya kita semua, Bapak Ibu di rumah, teman-teman warlot, menginginkan hal itu. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya melalui program yang Tuhan buat untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk apa yang Tuhan nilai kehidupan kita, Dia yang berotoritas. Dan Wahyu 15 hari ini itu dikatakan bagi orang-orang yang waktu rapture tidak mengalami rapture. Ya, di Wahyu 15 yang Bapak terangkan tadi itu orang yang tertinggal. Tapi saya mau katakan kita memang membacanya itu indah. Ya, hasil dari mereka dalam pengujian setelah mereka tidak rapture tapi tertinggal, itu ada ujian. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman warlot, saya sangat mengharapkan dan sangat rindu jangan kita tertinggal.
memang apa yang kita baca itu hadiah, ya, keteguhan iman-iman anak-anak Tuhan. Saat itu mereka tertinggal, mereka itu harus lewati hal-hal. Saya tidak menjelaskan satu persatu, ya, itu bisa tapi panjang, itu tekanannya, ya. Saya percaya ada juga film yang sudah mengatakan, saya lupa judulnya, di situ ditunjukkan bagaimana kalau kita tertinggal, itu penderitaannya di atas penderitaan. Sekarang ini saja kita melalui satu penderitaan, hampir-hampir kita tidak mampu. Jadi Tuhan katakan masa yang sekarang ini adalah masa bagi kita untuk kita menguji hidup kita, menguji diri kita, untuk kita layak untuk Tuhan mengangkat kita, atau ada pengangkatan, yaitu rapture. Tetapi yang tertinggal ini saya sangat harapkan jangan kita ada di situ. Kita memang melihat sekali lagi pembacaan hari ini enak, Tuhan tetap menilai. Tapi Bapak Ibu di rumah, saya ulang-ulang, jangan kita tertinggal. Penderitaannya itu luar biasa, ya. Jadi ini pernyataan Tuhan pada pembacaan kita, bahwa kita tahan uji waktu kita tertinggal. Kita tetap mempertahankan iman kita pada Tuhan, walaupun penderitaan sangat menderita saat itu. Kita dikejar, siapa yang percaya Tuhan itu dikejar Bapak Ibu, dan dikejar bukan apa, untuk dibunuh. Kita susah, bahkan kalau sekarang kita bisa lihat sedikit sulit membedakan antara anak Tuhan dan Tuhan, kecuali kita peka dengan Roh. Dan kita sendiri untuk mempersiapkan diri, mempertahankan kehidupan kita dengan Tuhan, ya. Tapi waktu itu sangat berbeda. Karena perbedaan itu iblis tahu siapa yang percaya. Mereka punya juga kuasa, ya. Tapi kita yang percaya Tuhan, kita dikejar. Tuhan tetap lindungi, tetapi waktu itu sudah tidak ada Roh Kudus. Itu kita sendiri, ya, yang mengetahui Tuhan. Kita sendiri yang membawa iman kita, ya. Kalau kita kuat, inilah hasil yang kita baca. Bagaimana mereka memuji Tuhan, ya, mengatakan pujian, bahwa bagaimana mereka dimenangkan oleh Tuhan, diberi hadiah. Itu yang tadi Opa baca, ya. Jadi saya harap Bapak Ibu, teman-teman di rumah, mari kita tetap di dalam Tuhan, tetap mempertahankan kehidupan kita dengan Tuhan, walaupun mungkin ada yang sadar ada hal-hal yang tidak layak, tapi berusahalah kepada Tuhan untuk kita, Tuhan tetap menjaga kita, tetap kita jalan dalam koridor Tuhan. Tuhan menilai itu. Tuhan tidak melihat. Tuhan tahu kita tidak sempurna, ya. Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi yang Tuhan nilai adalah apakah engkau mau. Pengakuan itu yang menjadi titik tolak Tuhan membantu kita. Aku mau Tuhan, apa yang engkau tetap bimbing kehidupanku tetap di dalam Tuhan. Walaupun kita sadar manusia kita, tapi kalau kita sadar kita berjuang dan Tuhan datang untuk menyempurnakan. Nah, di sini Tuhan akan melihat semua itu. Apalagi tetap kita kembali pembacaan hari ini, waktu kita tertinggal. Lebih berat Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Itu juga Tuhan sudah sediakan, ya. Yang kita baca itu sudah Tuhan angkat, tapi yang Tuhan akan segala penderitaan, segala yang kita baca 7 cawan murka Allah, itu Tuhan yang siapkan. Tuhan dengan kemarahannya sudah siapkan, ya. Tuhan sudah tahu apa yang aku harus berikan pada orang-orang yang durhaka, yang jahat,
ya, bukan iblis. Di sini kemarahan Tuhan, Tuhan yang lakukan, Tuhan yang sediakan, ya. Memang kita tidak, di dalam firman Tuhan tidak tahu kejahatan. Tuhan tidak pernah siapkan kejahatan bagi penciptanya, tapi itu karya iblis. Tapi akhir zaman Tuhan yang ambil semuanya, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang melakukan. Yang Tuhan lakukan itu cawan. Itu saya tidak kupas satu persatu, tapi bagaimana tadi Opa baca, ya, Tuhan yang berotoritas, bukan lagi iblis, ya. Saya ulang-ulang, jadi Tuhan yang menguasai bumi ini, Tuhan yang atur semuanya baik dan buruk, ya. Tuhan tidak membuat keburukan karena Tuhan tidak tahu, tidak pernah menciptakan keburukan, kejahatan. Saya ulang-ulang, Tuhan hanya tahu menciptakan berkat bagi anak-anaknya. Tapi pada akhirnya yang kita baca 7 cawan murka Allah, itu Tuhan yang melakukan, ya. Tuhan yang sediakan dengan 7 cawan. Kita akan kupas sesudah mungkin minggu-minggu depan Opa akan berikan penjelasan. Tapi yang hari ini mari kita lihat apa yang Tuhan berkat dan segala hasil dari ketidaktaatan manusia. Tuhan yang berotoritas. Kita pilih yang mana, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Warlot. Biarlah apa yang kita bawakan firman hari ini itu tetap menjadi pilihan untuk kita. Kita pilih yang mana. Tetapi saya sarankan tetaplah hidup di dalam Tuhan, minta kepekaan dengan Roh Kudus, dan hiduplah kudus. Tuhan akan tetap membimbing kita sampai pada akhirnya. Hanya ini saya tambahkan, hanya untuk melengkapi bahwa Tuhan tetap mengasihi kita sebagai anak-anaknya dan menyediakan berkat-berkat karena ketaatan kita. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tim Warlot. Biarlah apa yang saya bawakan ini dengan Opa itu juga akan diteruskan Bapak Ibu di rumah, teman-teman sekalian tim Warlot, tetap memelihara, membaca firman dan menyelidiki firman. Kiranya Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudusnya akan memberikan pencerahan yang lebih lagi, karena kita rindu mengikuti, mencari Dia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan, kita sekarang akan melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini setelah mendengarkan pemberitaan firman-Mu, ajarlah kami Roh Kudus untuk kami diingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan saat ini kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu Bapa, berkatilah dan kuduskanlah hosti anggur atau biskuit, sirup, teh yang dipakai oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah masing-masing, dan berkati juga hosti dan anggur yang ada di Tabernakel House of Warlot Suntuk City. Dan ampunilah kami ya Bapa, layakanlah kami, sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepada
Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, hostinya ada firman Tuhan ya. Silahkan dibaca, itulah pesan Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudari dan bagi kita semua, khususnya keluarga Warlord Ministry. Kita bacakan apa pesan Tuhan ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Pergunakan waktu-waktu yang ada menahara ini. Jahat ya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi pesan Tuhan khususnya buat keluarga Warlord ya. Pertama, bahwa kita harus rendah hati, sebab upah atau ganjaran kerendahan hati ialah kekayaan, apalagi kan, kemuliaan, Kehormatan dan dan kehidupan. ya. Jadi kalau kita hidup rendah hati, Tuhan akan memberikan kita kekayaan, kehormatan dan kemuliaan dalam hidup kita. Terus yang kedua, di tadi kalau kita kata-kata kita bisa menimbulkan amarah, itu kita harus jaga ya, itu ya, kata-kata yang menimbulkan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, Oh, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. ya, jadi kita harus berusaha menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dengan lemah lembut, sebab ketika kita menjawab dengan emosional itu akan menimbulkan kemarahan ya. Terus yang di Oma tadi apa pesan Tuhan? Gunakan waktu yang ada. Kita harus waspada dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan, sebab kedatangannya sudah dekat, sehingga Alkitab mengatakan waktu ini adalah hari-hari yang jahat ya, hari-hari yang jahat. Makanya Tuhan pesan, marilah kita cari kerajaan Allah. Siapa yang kita cari? Yaitu Tuhan Yesus yang berdiam dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Sebab dengan kita mencari Tuhan dulu, maka apa yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan akan berikan ya. Jadi itulah pesan-pesan Tuhan buat keluarga Warlord dan buat kita semuanya. Dan marilah kita angkat hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata di Injil Lukas pasal 21, Lukas pasal 22, mulai dari ayat 19 dan 20, yang berkata demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi, kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu mengingat pengorbananmu yang mulia di kayu salib di atas bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami, bahkan seluruh umat manusia yang percaya, hidup yang kekal, keselamatan, dan juga menganugerahkan tubuh jasmani yang sehat dan kuat untuk dipakai melayani Tuhan. Kami terima tubuh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut firman Tuhan tadi, kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu untuk kami pergi memberitakan Injil Kristus, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima darahmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Marilah setelah kita terima perjamuan kudus, kita mengucap syukur dengan pujian kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. besar dan ajaib, Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami,
layaklah semua bangsa, suku bangsa di dunia ini memuji dan menyembah-Mu, karena Engkaulah Allah Yehova Sebaot, pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Meskipun kami mengalami dan melihat banyak bencana-bencana terjadi, seperti terjadi lagi baru-baru gempa bumi di Turki Tuhan, angin puting beliung, angin badai menerpa beberapa tempat di Indonesia, tetapi kami tetap percaya dan berlindung kepadamu ya Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, yang kami percaya akan terus memelihara, melindungi kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami doakan pemerintahan bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua Menko, Menteri yang ada dalam kabinet, dan juga pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ada di bidang militer, kepolisian, sipil, termasuk semua anggota-anggota DPR, baik di tingkat pusat Jakarta sampai ke pelosok-pelosok desa. Berikanlah mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil, sehingga Tuhan akan mempromosikan bangsa kami menjadi bangsa yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Dan pakailah anak-anak-Mu, baik yang duduk di pemerintahan maupun di dunia bisnis, dunia pendidikan, bahkan di seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjadi terang dan garam seperti buat kami Warlord Ministry. Pakailah kami Tuhan untuk membawa berita Injil dan berita pengharapan bagi dunia yang sedang dihantam berbagai bencana saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang melindungi, menolong, dan menyembuhkan, serta memulihkan. Tuhan berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia pada hari ini. Mungkin karena hari ulang tahun, bisnisnya, pekerjaannya menghasilkan omset yang bertambah-tambah atau meningkat, dan berhasil dalam studi, atau mungkin juga hari bahagia karena melangsungkan pernikahan. Sempurnakanlah kebahagiaan, sukacita dan syukur ini. Dan bagi yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, makin meningkat dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, dan meningkat terus dalam hal kerohanian, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami semua tetap berjaga-jaga menyambut kedatangan-Mu. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di dalam permasalahan, mungkin karena penyakit yang belum sembuh, mungkin karena permasalahan keluarga, masalah keuangan, masalah pelayanan, atau masalah apa saja, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, memohon pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ingatkan kami selalu bahwa tanda-tanda kedatangan-Mu sudah banyak yang terrealisasi Tuhan, dan kami tetap berdoa juga buat saudara-saudara kami yang di Ukraina atau di tempat-tempat lain yang sedang dilanda peperangan. Kiranya kasih Tuhan melanda mereka sehingga perdamaian terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah Warlord dengan semua anggota dan keluarga
untuk membawa berita Injil ini, pengharapan bagi dunia yang sedang dalam keadaan banyak terjadi bencana, kesusahan, dan permasalahan. Tolonglah ya Tuhan agar Warlord bisa melayani sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat rohani, berkat jasmani yang berlimpah-limpah, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Tabernakel House of Warlord Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan mengangkat kita semua, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah perjamuan kudus Warlord hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi.